julusil khatibi, dari duduknya khatib, ila akhiri sholati, sampai akhirnya sholat. Wahia, adapun waktu tersebut, itulah zotun, ya sebentar saja, latifatun, yang lembut, maksudnya sangat berharga. Dulu guru saya juga meriwayatkan, yaitu bainal khutbataini, ketika dua khutbah. Nah itu disunahkan kita berdoa di situ, dan di situ doa istajabah, ya doa di situ mustajab. Di antara tempat yang makbul yaitu ketika doa di waktu khotib duduk setelah khutbah yang pertama. Kalau bisa langsung dihabisin, ya. Jadi sebelum khotib naik untuk khutbah yang kedua, doa kita sudah selesai. Terus juga ya, untuk zikir dan doa penuhi, resapi, hati-hati. Ini saya bahas secara syariat Bapak Ibu ya. Kan ngajinya ngaji syariat ini, ngaji Fathul Mu'in, ngaji fikih, berarti ngaji syariat ya. Hati-hati baca doa, baca zikir itu yang benar. Jangan sampai kepotong-potong. Ya contoh ketika kita habis sholat, Allahumma ajirna minan nar misalnya gitu ya, yang gampang lah. Allahumma antas salam misalnya. Itu kan belakangnya panjang ya. Allahumma ajirna minan nar, itu panjang. Panjangin. Jangan Allahumma ajirna minan nar, itu jadi pendek. Sekali lagi saya bahas syariat loh. Kalau secara hakikat insya Allah Gusti Allah paham. Allahumma antas salam juga gitu. Allahumma antas salam, salamnya mata disukun. Jangan Allahumma antas salam, meminta salam gitu. Jadi jangan cepat-cepat ya, baik kita berjamaah maupun Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Pun begitu dengan doa. Bapak Ibu doa misalnya tadi ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya doa nariyah ya, boleh nggak apa-apa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman. Memang kalau untuk doa tidak ada kewajiban mentajwidkan ya. Misalnya kayak sholatan kamilatan itu kan ikhfa. Mau diikhfain boleh, sholatan kamilatan wa salim boleh. Mau dibiasa pun nggak masalah. Sholatan kamilatan boleh. Jadi kalau untuk doa tidak ada kewajiban menggunakan tajwid, tapi kalau baca Quran wajib menggunakan tajwid gitu ya Ibu. Saya selalu ingetin, hati-hati memori kita ketika salah, merekamnya salah, menghafalnya salah, lalu kita nggak coba lihat lagi, nggak deres lagi, nggak buka lagi, itu selamanya sampai meninggal salah ya. Ibu baca, Bapak baca Allahumma ya mudabbir dabbir, ya baca benar Allahumma ya mudabbir dabbir. Baca doa selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi setelah sholat Jumat sunnah baca Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Ini kakinya jangan diubah dulu ya sampai bacaan selesai. An-naman sesungguhnya orang qoro'ah yang dia membaca akan bacaan tersebut, maka gufiro diampunilah lahu baginya ma akan apa-apa taqaddama yang telah lewat min dambihi berupa dosa-dosanya tuh ya. Wa ma ta'akhara dijauhkan dia ya dari dosa-dosa yang akan datang tuh. Bahkan wa utia dan diganjar dia minal ajri dari pahala biada diman dengan sejumlah orang amanah yang beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah tuh ya. Makanya kalau bisa jangan ditinggalin. Kita sambung kembali masih pada pembahasan tentang kesunahan pada sholat Jumat dan juga pada hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin.
wa du'ain dan sunnah memperbanyak berdoa. Jadi banyak-banyak berdoa disunahkan fi yaumiha pada harinya, maksudnya pada hari Jumat tersebut. Rojaan karena harapan, ayusodifa agar bertepatan, saat al-ijabati dengan waktu yang ijabah. Jadi maksudnya banyak-banyak berdoa di hari Jumat, ya barangkali pas doa kita itu bertepatan dengan waktu yang mustajabah, waktu yang ijabah dalam pengabulan doa, waktu yang tepat diterima sama Allah. Wa arjaha dan adapun harapannya tersebut itu min julusil khotibi, dari duduknya khotib, maksudnya khotib Jumat ya, ila akhiri sholati sampai akhirnya sholat. Wahia adapun waktu tersebut, waktu yang mustajab tadi ya, yang mudah diijabah oleh Allah, itulah zotun ya sebentar saja, latifatun yang lembut, maksudnya sangat berharga. Jadi waktu itu sangat sempit sekali ya. Dulu guru saya juga meriwayatkan, yaitu bainal khutbataini, ketika dua khutbah. Jadi kalau bapak-bapak nih ya, ketika khotib duduk untuk naik lagi kepada khutbah yang kedua, nah itu disunahkan kita berdoa di situ. Dan di situ doa istajabah ya, doa di situ mustajab. Di antara tempat yang makbul yaitu ketika doa di waktu khotib duduk setelah khutbah yang pertama. Kalau bisa langsung dihabisin ya. Jadi sebelum khotib naik untuk khutbah yang kedua, doa kita sudah selesai. Wasoha dan benar juga, annaha bahwasanya sesungguhnya akhiru saatin, akhir daripada waktu tersebut, ba'dal asri yaitu setelah sholat asar, wa fi lailatiha dan juga pada malamnya, maksudnya malam Sabtu berarti ya sekarang nih. Nah juga ada pendapat riwayat yang lain mengatakan bahwa waktu yang mustajabah tadi akhirnya bukan setelah sholat Jumat, tapi sampai waktu asar, bahkan pada malamnya. Nah termasuk sekarang nih. Makanya sekalipun misalnya buat ibu-ibu ya, enggak sholat Jumat tapi juga manfaatin tuh hari Jumat itu untuk banyak-banyak berdoa. Lima ja'a, lima karena perkara, maksudnya qaul, ucapan, ja'a yang datang, maksudnya yang ada, ani Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, annahu bahwasanya sesungguhnya beliau itu balaghahu menyampaikannya, anna du'a sesungguhnya berdoa, yustajabu yang mustajab, yang diijabah, yang mudah diterima Allah, fiha di dalamnya, maksudnya baik malam Jumat maupun di hari Jumat itu sendiri. Wa anahu dan sesungguhnya beliau itu istahabbahu menghukumi sunnah fiha pada malam tersebut. Jadi walaupun Jumatnya udah kelewat kayak sekarang nih, pada malamnya juga tetap disunahkan banyak berdoa ya. Cuman berkaitan dengan doa ya, doanya jangan semua-mua dipakai ya. Kalau bahasanya Pak Supri itu doa bolak-balik ya, apa aja dibaca, so apal-apalnya dibaca ya. Ya kalau ibu-ibu tuh banyak banget itu ya. Doa pertama doa kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim, disambung lagi doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, disambung lagi doa munjiat, Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami', terus aja. Jadi seapal-apalnya doa dibaca semua. Itu artinya sama ya. Dulu saya juga penasaran waktu baru ke Jakarta tuh, ini dari siapa sih ajaran kayak gini? Dilala di Pondok Dayung ada yang meninggal, saya ikut tuh nguburin. Oh ternyata dari ustadz kuburan. Jadi ustadz kuburan tuh baca semua, akhirnya dipakai sama kita yang awam. Nah doa kuburan orang meninggal pakai Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Lah kan aneh.
bukan dosa, boleh, cuman nggak pada tempatnya. Nah ini kan kita lagi doain mayat, kenapa ngambil keuntungan? Kok iso-isoin nebeng loh, ya. Jadi ngebonceng hitungannya. Doa jenazah ya udah, doa mayat aja udah. Ya kalau bapak ibu kan sering sama saya tuh ya. Ya udah, habis Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qarana minal Qur'anil azim. Ya Allah, terimalah ganjaran pahala yang kami sampaikan berupa bacaan Quran gitu ya. Wa ma sholaina, dan sholawat. Nggak usah pakai min shollallahu ala Muhammad. Nggak usah, udah jelas itu sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ma sabahna, nggak usah ditambahin min subhanallah. Itu ada juga kayak gitu. Nggak usah. Wa ma sabahna ya udah subhanallah, udah pemborosan kata. Ya kalau maaf ya, ustadz kuburan kan wajar, namanya juga proyek ya. Ya makin panjang doanya kan, ya otomatis ya, amplopnya makin tebel, nggak usah diikutin ya. Wa mastaghfarna min astagfirullah. Saya dengerin tuh orang-orang kalau, wah ini doanya ustadz kuburan di fotokopi nih ya. Ikut-ikutan, iya nggak usah. Ya udah, yang bapak ibu kan sebagian udah banyak yang saya kasih tuh. Ya kalau doa maghrib misalnya ya udah Allahumma ya mudabir-dabir gitu ya. Nanti sholat isya misalnya doa selamatan fidin. Pokoknya satu poin aja, karena intinya sama. Bapak ibu kalau ngerti artinya itu semuanya intinya sama. Misalnya sholat munjiat ya, tunji nabi hamin jamil ahwali wal afat. Itu kita minta dijauhin dari penyakit, dari afat, dari kesulitan. Ya watak dilana biha min jamil hajat misalnya gitu ya, dan dimudahkan dalam kebutuhan kita, hajat kita. Itu sama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad, sama, artinya sama. Jadi malaikat itu kalau ngedengerin kita doa dicampur-campur gitu, itu gedek-gedek, modo gitu. Ya untuknya kita nggak ngerti. Ya maksudnya mulai sekarang diubah ya. Dan saya dulu pernah sampaikan kepada bapak ibu, insya Allah nanti tahun depan lah ya, tahun depan umur saya 40, jadi soyo tua lah. Kemungkinan nanti saya setiap sholat maghrib, isya, subuh termasuk, mungkin doa saya cuma Robin Firly sama Robbana Atina. Nah ini Pak Bandi boleh ikut boleh enggak ya, jamaah juga bapak ibu boleh ikut boleh enggak. Cuman kalau saya nanti ya, saya doanya mungkin cuma Robin Firly sama Robbana Atina, karena saya sendiri udah malu kebanyakan permintaan ya. Kalau bapak ibu kan masih banyak hajat ya, terus doa panjang-panjang serap popolan ya. Kalau saya kemungkinan, tapi bukan berarti gak boleh ya. Silakan yang doanya selamat, doa munjiat, yang mudabir, terserah, bebas ya. Ini saya kasih tahu biar gak salah paham. Loh kok Pak Ustadz sekarang doanya cuma Robin Film sama Robbana Atina? Kalau mau panjang ntar aja habis badiah bapak ibu panjangin tuh, tambahin lagi doanya ya. Dan jangan digerutuk. Nah ada juga yang gerutuk, habis sholat badiah dia doa diomongin sama temannya, tadi udah dimintain sama Pak Ustadz gitu. Masih minta lagi, gak percaya banget Pak Ustadz gitu. Ada orangnya ya, yang melong guyu. Nggak boleh gitu ya, biarin aja ya. Terus juga ya, untuk zikir dan doa penuhi, resapi, hati-hati. Ini saya bahas secara syariat bapak ibu ya, kan ngajinya ngaji syariat ini, ngaji Fathul Mu'in, ngaji fikih, berarti ngaji syariat ya. Beda sama ngaji tafsir Jalalain. Kalau tafsir Jalalain udah hakikat itu. Hati-hati baca doa, baca zikir itu yang benar. Jangan sampai kepotong-potong. Ya contoh ketika kita habis sholat, Allahumma ajirna minan nar misalnya gitu ya, yang gampang lah. Allahumma antas salam misalnya. Itu kan belakangnya panjang ya. Allahumma ajirna minan nar, itu panjang. Ya Allah selamatkanlah saya, jauhkanlah saya, hindarilah saya minan nar, dari api neraka. Panjangin. Jangan Allahumma ajirna minan nar, itu jadi pendek. Sekali lagi saya bahas syariat loh. Kalau secara hakikat insya Allah Gusti Allah paham ya. Kita bicara secara syariat berarti secara fisik, secara zohir ya, panjangin. Orang panjang itu kan mat arid li sukun. Allahumma antas salam juga gitu. Allahumma antas salam, salamnya mat arid li sukun. Jangan Allahumma antas salam, meminkas salam gitu. Jadi jangan cepat-cepat ya, baik kita berjamaah maupun bapak ibu baca sendiri di rumah. Pun begitu dengan doa. Bapak ibu doa misalnya tadi ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan ya, doa nariyah ya, boleh nggak apa-apa. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman. Memang kalau untuk doa tidak ada kewajiban mentajwidkan ya. Misalnya kayak sholatan kamilatan itu kan infak,
Ya, jadi nggak ada kewajiban. Mau diikhfain boleh, sholatang kamilatang wasalim boleh, mau dibiasa pun nggak masalah. Sholatan kamilatan boleh. Jadi kalau untuk doa tidak ada kewajiban menggunakan tajwid. Tapi kalau baca Quran wajib menggunakan tajwid, gitu ya. Ibu baca, bapak baca, Allahumma ya mudabbir dabir, ya baca benar, Allahumma ya mudabbir dabir. Baca doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Saya diingetin dulu sama Kiai Maulana Kamal Yusuf Paseban. Beliau kan punya kakek, itu kan muridnya Guru Marzuki. Beliau dulu cerita sama saya, diingetin juga sama kakeknya beliau itu. Hati-hati, kalau nanti makin tua orang itu ingatannya kan makin lemah. Ya, lo kadang naruh kunci di mana, temui di mana. Ya, Bapak Ibu udah paham lah ya. Nah, itu ketika baca khususnya ya, baca doa dan baca zikir, terkadang ada lafaz yang dia nggak baca. Dan itu terbiasa terbaca sama dia tiap hari, disangkanya benar padahal salah. Makanya saya itu berangkat dari situ ya. Saya kalau ngajar Bapak Ibu misalnya Quran segala macam, saya selalu ingetin, hati-hati memori kita ketika salah, merekamnya salah, menghafalnya salah, lalu kita nggak coba lihat lagi, nggak deres lagi, nggak buka lagi, itu selamanya sampai meninggal salah. Itu hati-hati. Banyak doa yang kita bacanya salah, tapi kita nggak ngeh kalau itu salah. Dulu juga awal-awal saya, masa iya sih? Sampai suatu ketika, ini kejadian beneran, di satu tempat, saya nggak usah sebut lah tempatnya ya, itu ada orang Bapak Ibu doa Robbana atina, ini kan doa pasaran, gampang. Robbana ya Tuhan kami, ya Allah, atina berikanlah kepada kami ya, fit dunia dalam urusan dunia, hasanah kebaikan, wafil akhirati dan juga dalam urusan akhirat, hasanah merupakan kebaikan. Jadi di dunia minta kebaikan, di akhirat minta kebaikan. Wakina dan jauhkanlah saya, selamatkanlah saya, hindarilah saya ada benar azab dari api neraka. Lah ini orang saking cepetnya Bapak Ibu bacanya nggak pakai wakina. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar. Ini kalau diterjemahin, Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kebaikan di dalam dunia. Wafil akhirati azabanar. Jadi bukan wafil akhirati hasanah, wakina azabanar. Kalau wafil akhirati azabanar berarti saya minta di akhirat azab dari neraka. Saya juga nggak tahu ntar malaikat nulisnya gimana itu. Apa ditulis jangkep penuh apa kurang? Sekali lagi nih kita bicara syariat loh, nggak bicara hakikat. Kalau bicara hakikat, insya Allah Gusti Allah, ayo maksudnya azabanar tuh wakina. Tapi kalau diterjemahin, wakinanya dihilangin, wafil akhirati azabanar, maka artinya dan di akhirat saya masuk api neraka, masuk azab neraka. Kan ngeri. Bukan sampai di situ. Kan ini pakai speaker. Ya, emak-emak kayak bapak-bapak ya. Itu takutnya diikutin sama yang baru-baru nongol. Ya, ustadz-ustadz dadakan. Ya lagi kayak tadi itu akhirnya doa kuburan dibawa gitu. Ini yang kita khawatirkan, takutnya nanti ada anak muda, ada anak kecil, atau mungkin jamaah yang awam ikut-ikutan dia baca seperti itu. Ini yang kita khawatirkan. Nggak sedikit soalnya. Lah kan Bapak Ibu juga sering lah ikut maulid gitu ya, Isra Mi'raj macam-macam pengajian. Itu kadang-kadang doanya kagak jelas. Iya amin. Nah, kita mas husnuzon aja kan amin, amin. Kadang kagak jelas bacanya. Kagak jelas ya. Jangan diikutin maksudnya kayak gitu ya, kita baca yang benar. Apa doanya? Robbana yang benar, Robbil firli yang benar, Robbil firli wali walidayya warhamhuma gitu ya, kama robbayani shogiro dan seterusnya. Jadi diusahain ya untuk doa bacanya yang benar ya. Terus kemudian wasunah dan disunahkan juga iksaru fi'lil khairi, dengan memperbanyak amal kebaikan fihima di dalam keduanya, di malam Jumat dan di hari Jumat afdol untuk kita memperbanyak kebaikan. Kasodakoti seperti contohnya sodako, wa ghairiha dan selainnya sodako ya, termasuk kemarin tuh baca Quran ya. Nah, sodako kalau di kita baru mulai, banyak orang Jumat berkah ya. Kalau di Jawa Timuran khususnya itu udah biasa orang kalau habis sholat tuh Bapak Ibu, orang-orang di kampung itu berjejer ngeluarin makanan, gak banyak-banyak,
Satu rumah paling ngeluarin 5, ngeluarin 10, tapi sepanjang jalan orang menuju masjid. Ya kalau di kita nih baru mulai-mulai ya, alhamdulillah. Ya, walaupun yang makan kadang-kadang anak kecil sama orang yang datangnya telat. Ya. Kan yang di luar kan orang yang datangnya telat, yang datang pertama malah gak kebagian biasanya. Ya, sing soleh-soleh malah gak kebagian. Kalau datangnya duluan dia pulangnya belakangan. Wa ghairiha dan juga selainnya. Wa ayyastaqila dan juga menyibukkan diri fit tariqihi di dalam jalannya, wa hudurihi dan juga hadirnya mahala sholati pada tempat sholat, biqiraatin dengan memperbanyak membaca Quran, au zikrin atau membaca zikir. Ketika berjalan menuju masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah ya, banyakin qiraah, maksudnya baca Quran, banyakin zikir. Wa afdaluhu dan adapun afdolnya as-salatu yaitu salawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdolnya bersolawat itu qoblal khutbati sebelum khutbah. Wa qada dan juga demikian pula solawat halatal khutbati saat khutbah, illam yasmaha jika tidak mendengar khutbah tersebut, kama marot sebagaimana yang telah lewat lil akhbari dengan berbagai hadis, al muraqabati yang menganjurkannya fidzalika dalam hal keadaan tersebut. Jadi ada kata bapak-bapak, seandainya ya kok khotibnya suaranya kedengeran, misalnya mati lampu atau memang speakernya terbatas, maka disunahkan juga bersolawat buat yang khotibnya nggak kedengeran ya. Tapi kalau yang kedengeran suara khotibnya, maka tetap bagi kita sunnah yang afdolnya adalah menyimak khotib, sekalipun kita dengarnya samar-samar ya, terdengar enggak gitu ya, itu tetap kita disunahkan secara fadilahnya untuk mendengarkan khotib. Wa ayyaqra'a dan kemudian sunnah juga membaca akibat salami setelah salamnya imam, salamnya khotib minal jum'ati dari sholat Jumat. Habis selesai sholat Jumat sunnah qabla ayyasni rijlaihi sebelum merubah lipatan kedua kakinya. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat lain qabla ayatakallama sebelum berkata-kata. Ya. Baca apa? Al-Fatihah, membaca Fatihah, wal ikhlas dan membaca surah Al-Ikhlas, wal muawwidataini dan surah muawwidatain, maksudnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Muawwidatain maksudnya surah yang diawali dengan a'udzu ya, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi setelah sholat Jumat sunnah baca Fatihah, Al-Ikhlas dan Al-Muawwidatain alias Falaq sama An-Nas. Berapa kali? Sab'an 7 kali. Tuh. Ya, jadi sunnah nih, bagus nih dipakai ya. Tapi tadi ya diusahakan sebelum lipatan kakinya dirubah. Ya, jadi kalau misalnya kita duduk terakhir nih bapak-bapak ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, langsung ya dalam riwayat lain fi ghairi riwayatin qabla ayatakalama. Ya, kalau riwayat lain disebutin sebelum berkata-kata. Walaupun ada juga riwayat yang dipakai boleh istighfar dulu. Istighfar lalu baru kemudian Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ini kakinya jangan diubah dulu ya sampai bacaan selesai. Nah, apa sih fadilahnya? Nih, biar paham. Ya. 5, karena adanya sesuatu atau perkara, maksudnya hadis waroda yang teriwayatkan an-naman sesungguhnya orang qoro'ah kang moco sopoman yang dia membaca akan bacaan tersebut ya Fatihah, Qul ya, Falaq, An-Nas ya 7 kali, maka gufiro diampunilah lahu baginya ma akan apa-apa taqaddama yang telah lewat min dzambihi berupa dosa-dosanya. Tuh diampunin dosa-dosanya Bapak Ibu ya. Wa ma ta'akhara dijauhkan dia ya dari dosa-dosa yang akan datang. Tuh. Bahkan wa utia dan diganjar dia minal ajri dari pahala biada diman dengan sejumlah orang amanah yang beriman
billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Tuh ya, makanya kalau bisa jangan ditinggalin. Loh kok Pak Ustadz habis Jumatan pulang, saya ngajar, jangan diikutin ya. Wah Pak Ustadz bisa aja. Ya iya, al wajibu la yatruku li sunnah. Kewajiban itu nggak bisa ditinggalkan karena sunnah. Saya guru ngaji, kewajiban saya ngajar, bukan wiritan. Lah Bapak Ibu kan nganggur, wiritan deh, gitu loh maksudnya. Paham maksudnya ya? Ya sesekali juga saya baca kalau pas lagi jadi imam, mau nggak mau orang ada tulisannya ya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat mohon baca Al-Fatihah 7 kali. Itu ada di ruang khotibnya ya, beberapa tempat saya baca, beberapa tempat juga saya enggak ya. Jadi begini, sekalian saya tegasin ya. Ya mohon maaf ya, bukannya sombong ya. Saya kan guru ngaji. Guru ngaji itu nggak bisa jadi standar patokan Bapak Ibu. Saya ingetin nih. Jadi jangan dikira guru ngaji itu bisa jadi standar patokan secara syariat ya. Bukan secara adab, bukan secara akhlak, bukan. Secara syariat nggak bisa. Sebab ada kalanya hal yang nggak bisa dilakukan oleh masyarakat, ya itu bisa dilakukan oleh guru ngaji. Pun sebaliknya, nggak bisa dilakukan guru ngaji, tapi bisa dilakukan oleh masyarakat atau sebaliknya. Seperti ini contohnya ya, kalau saya mencontohkan kepada Bapak Ibu, setiap sholat Jumat saya nggak pulang, mau jadi imam kayak mau jadi makmum ya, sholat Jumat dimanapun saya baca tuh Fatihah 7 kali, Qul Hu 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Maka nanti yang di rumah anak-anak itu udah nungguin berjejer itu ya. Kalau yang tetangga saya kayak Pak Debandi, Bu Haji Parni itu tau lah ya, itu jam 12:30 aja udah teriak-teriak. Lu kadang-kadang saya nggak enak, lu kasihan Mas Hari lagi tidur ya kan, istirahat. Kadang saya juga nggak enak, lu orang belum wayai jam 1 masuk, jam 12:30 udah datang. Tapi ya nggak apa-apa, namanya anak kecil ya. Makanya saya buru-buru balik tuh itu, karena saya punya kewajiban ngajar mereka. Ngaji itu wajib loh, jangan salah, ngajar ngaji juga wajib lah. Ini yang kita bahas adalah sunnah. Sunnah ketemu wajib, yang menang wajib. Nah dalam hal ini saya nggak bisa dicontoh sama Bapak Ibu. Oh Pak Ustadz pulang, Ismail pulang, jangan. Dalam hal ini nggak boleh. Jadi ada hal yang saya lakukan Bapak Ibu nggak bisa nyontoh, nggak boleh nyontoh. Tapi sebaliknya ada hal yang mungkin saya lakukan Bapak Ibu bisa nyontoh. Ya makanya kayak tadi misalnya untuk doa ya, tadi saya udah bilang, insya Allah mulai tahun depan saya doanya Robbi Firli doang sama Robana Atina. Nah itu terserah Bapak Ibu mau nyontoh silakan, nggak pun nggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya jangan, kan Bapak Ibu masih banyak kebutuhan. Ya doanya sepanjang Isra Popo. Nah kalau saya udah gak banyak kebutuhan udah. Nah gitu ya, jadi ada hal yang memang bisa dilakukan, ada yang enggak gitu ya. Sesekali saya tetap melaksanakan bacaan tadi ya, Fatihah 7, Qul Hu 7, Falak 7, Anas 7, yang keiling-ilingan ya, menandakan bahwa itu adalah sunnah. Tapi juga kita jangan menghardik ya, jangan mencemooh mereka-mereka yang enggak melakukan ya. Sesekali ngelakuin lah ya, kalau nggak bisa setiap Jumat minimal sebulan sekali lah ya, karena fadilahnya luar biasa ya, menghapuskan dosa-dosa yang telah lewat dan menjauhkan diri kita dari dosa-dosa yang akan datang. Nggak sampai di situ, pahalanya dijumlahin sama orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Coba orang Islam berapa miliar Bapak Ibu sedunia ya, sekarang itu kurang lebih 2 miliar orang Islam dari 6 miliar penduduk dunia. Penduduk bumi ini 6 miliar, 2 miliarnya orang Islam. Lah kalau kita tuh baca kayak gitu, maka kita dapat pahala 2 miliar. Nah, sekali lagi ya, saya bicarakan masalah hukum, bukan masalah kebiasaan gitu. Ingat dalam kaidah fikih, ma la yutraku kullu la yutraku kullu. Kalau nggak bisa dilakuin semua, jangan ditinggalin semua ya. Kalau nggak bisa setiap Jumat, ya udah setiap sebulan sekali deh, Jumat awal kek atau Jumat akhir kek, ya, setidaknya kita melakukan, gitu ya. Sekali lagi, jangan ngelihat saya, lo Pak Ustadz aja pulang, lah saya ngajar, wajib itu mengalahkan sunnah. Justru saya dosa kalau saya asik wiritan, sementara anak-anak di rumah udah keleleran, udah kayak ikan asin dijemur, mau berderet, ya kan? Nah malah dosa saya Bapak Ibu, orang saya punya tanggung jawab mereka. Tapi kalau bapak-bapak kan nggak ada tanggung jawab, mungkin di rumah santai, ya udah sempetin dulu sampai Shallallahu ala Muhammad. Nah, kadang-kadang saya juga di masjid-masjid gitu, kalau pas lagi baca kayak gitu, tinggal berapa orang paling, ya 5 orang, 6 orang paling, sisaannya itu loh. Nah, ya itu juga tua-tua udah. Misalnya kayak di Baitul Nur, paling tinggal berapa? Di Asidik nih, katanya Pak Supri itu. Saya kok di Asidik paling tinggal 10 orang yang sampai habis selesai, nggak banyak, gitu ya.
Titik. Saya lanjutin dulu ya. Muhimmatun, penting. Yusanu disunahkan ayat ro'aha untuk membaca akan bacaan tersebut. Ya, Fatihah, Qulhu ya, Falak, Anas ya. Wa ayatul kursi. Nah, ini Bapak Ibu silakan lihat di lembarannya. Saya dicatutin ya. Sunnah juga membaca selesai sholat, termasuk nanti di depannya ada tulisan ketika mau tidur atau setelah bangun tidur. Sunnah membaca ayat kursi. Wa syahidallahu dan syahidallah. Ya, surah Ali Imran ya, ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatul. Nanti kita baca bareng ya. Ya, go iling-ilingan sekali-kali kita baca ya. Ba'da kulli maktubatin, setelah sholat wajib 5 waktu. Oh, jadi baca ayat kursi, baca syahidallah. Wahina ya'wi, dan juga saat hendak berkeinginan ila firasyihi, ke ranjang tidur alias ke kasur, mau bobo ya, doa dulu tuh, baca ayat kursi, baca syahidallah. Dan juga ma'a awakhiril baqarati, serta akhir daripada surah Al-Baqarah ya, 3 ayat di surah Al-Baqarah yang terakhir ya, yang biasa kita pakai buat tahlilan, lillahi ma fis samawati wal kafiruna, dan surah Al-Kafirun. Wa yaqra'u, dan juga membaca khawatimal hasyari, ayat-ayat terakhir pada surah Al-Hasyr ya. Itu yang suka saya baca kalau hari Ahad malam Senin ya, saya baca tuh lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, dan seterusnya itu ya. Ayatnya nanti wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim, itu ya, dan seterusnya. Nanti kita baca bareng. Wa awala ghafirin, dan juga surah Al-Ghafir. Kalau di Quran zaman dulu tulisannya surah Ghafir. Kalau di Quran sekarang tulisannya surah Al-Mu'min, sama aja. Ila ilaihil masir, sampai pada ilaihil masir, maksudnya ayat ketiga. Terus kemudian wa afa hasibtum, dan juga wa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Ya, itu surah Al-Mu'minun ayat 115. Ini nggak saya cantumin kalau yang ini. Ila akhiriha, kepada akhirnya, maksudnya sampai ayat 118. Dibaca kapan bagusnya? Sobahan, di pagi hari, wa masaan, dan di sore hari. Jadi selain selesai sholat, selain mau tidur atau bangun tidur, bagus juga dibaca pagi hari, sore hari. Bapak-bapak misalnya sebelum berangkat dagang, ibu-ibu misalnya tuh yang habis asar, ma'a adkarihima, dengan zikir-zikirnya. Wa ayyu waziba, dan juga sunnah membiasakan kullayomin, pada setiap hari, ala qiraatin alif lam mim sajadah, dengan membaca surah alif lam mim as-sajadah. Ini juz 21. Ini terpisah ya, selain dari yang tadi. Ya, jadi setelah fadilah tadi ada surah-surah lain yang juga sunnah dibaca dan afdol dibaca di setiap harinya. Di antaranya yaitu surah alif lam mim as-sajadah. Ini juz 21 kalau nggak salah. Nanti Bapak Ibu buka juz 21, ada surah alif lam mim as-sajadah. Wa yasin, nah nih yang kemarin, wa yasin dan surah yasin. Jadi sunnah juga, afdol juga membaca surah yasin tiap hari. Makanya kemarin sempat saya singgung ya, untuk kalangan santri yasin jadi wiritan. Kalau kita kan malam Jumat doang ya, sama diundang orang ngarepin berkat. Nah, kalau di santri itu yasin wiritan, dan saya sampai sekarang baca yasin tiap hari Bapak Ibu. Wadukhoni, dan surah ad-dukhan, wal waqiati, dan surah al-waqiah, wat tabaraka, dan juga surah tabarok ya, al-muluk, wazalzalati, dan surah al-zalzalah, wat takasuri, dan juga surah at-takasur, wal ikhlasi, dan ikhlas. Untuk surah yang terbelakang ini dibacanya mi'atai marotin, 200 kali. Wal fajri, dan surah al-fajr, fi ashrin zilhijjati, pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi khusus untuk bulan haji tanggal 10 perbanyak baca surah Al-Fajr pagi dan sore. Wa Yasin, dan surah Yasin. Wa Ra'di, dan surah Ar-Ra'du, indal muhtadari, untuk orang yang sakit parah. Oh, ya. Jadi ada juga kesunahan, jangan salah. Ya, afdol buat kita kalau bertemu dengan orang yang sakit parah, atau kita ngejagain orang yang sakit parah, sunnah membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Wa warodat, dan juga telah diriwayatkan ya, fi kulliha, dalam setiapnya, maksudnya setiap kesunahan tadi, fadilah tadi, ahadisa, berbagai hadis,
ghairu maudhu'atin, yang statusnya bukan hadis palsu. Jadi ada hadis sahihnya, ada juga hadis hasannya. Yuk coba kita baca bareng ya sama saya ketokin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kursi dulu, tarik nafas 1 2 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tarik nafas. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tarik nafas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tarik nafas. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasibakum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون صدق Allahul Azim. Saya sendiri Bapak Ibu, walaupun saya nggak baca, kalau pas lagi zikiran kan kita biasa-biasa aja tuh, ayat kursi yang nggak dibaca, syahid Allah yang nggak dibaca, nggak kayak orang-orang. Kalau orang-orang dibaca, tapi perlu Bapak Ibu ketahui ini sekali lagi ya, boleh dipakai boleh enggak. Saya kalau habis badiah itu pasti saya baca. Kalau diantara Bapak Ibu ada yang ngelihat selesai badiah, saya nggak langsung keluar. Nah, kalau Pak Bandi Mas Ando keluar langsung rokok ya kan. Nah,
Nah kalau saya ada wiritan, nah salah satunya ini, saya habis dia selalu saya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, makanya apal saya juga. Jadi nggak saya baca di sholat, kenapa? Saya khawatir bapak ibu keberatan. Jadi saya juga pengen sebetulnya kayak guru saya, soleh gitu kan, baca semua. Cuman lagi-lagi dulu saya diingetin sama guru saya, ya kalian di Jakarta tuh jangan sok-sokan. Ya kalau pengen istiqomah, istiqomahnya di rumah. Ya banyakin wiritan di rumah. Ya jangan buat show maksudnya. Makanya saya pribadi jujur, misalnya gitu ya kayak kita habis ngaji keliling lah gitu ya. Ngaji keliling, misalnya kemarin tempat Bang Alek, kita baca tawasul, surah Ar-Rahman sama zikir manakib. Itu Bapak Ibu saya di rumah, itu saya tambah lagi istighosah. Jadi saya baca lagi, saya tambah di istighosah. Dulu guru saya bilang apa? Supaya jangan sampai kamu ikhlasnya itu pas bareng-bareng doang. Paham gak maksudnya? Kadang orang itu pengen dianggap wah, pengen dianggap hebat ketika bersama-sama kayak gini. Nah untuk melawan itu maka lakuin juga di rumah. Coba di depan orang kamu baca mantep, coba di rumah bacanya mantep gak? Jadi guru saya bilangnya gitu. Kalau di rumah kamu bacanya mantep juga berarti pas, berarti insya Allah kamu sudah sampai derajat ikhlas. Tapi kalau di depan rame-rame nah di rumah orang tahu mocok, ya di rumah kok nggak baca, berarti itu orang bacanya cuma di depan umum, yaitu yang kayak memanfaatkan keadaan. Jadi maaf ya, ikhlasnya belum pas. Jadi ikhlasnya itu kalau diundang, bacanya itu kalau diundang, bacanya itu kalau dibayar, bacanya kalau dikasih berkat. Giliran di rumah kagak pernah baca. Itu dulu guru saya bilang kayak gitu. Makanya sampai sekarang saya baca. Makanya saya ini ngasih saran ya pada Bapak Ibu, kalau bisa di kertasnya jangan ditaruh di laci, nggak bakal dibaca lagi ya. Taruh dekat tempat tidur ya. Taruh dekat tempat sholat. Jadi selesai sholat atau mungkin mau tidur ya, tadi nggak sempet, atau mungkin bangun tidur ya malam ketiduran kepulesan kok belum sempet bangun tidur, tinggal ambil, udah bacanya pakai kertas nggak apa-apa. Ya syukur-syukur kalau apa yang monggo. Terus kalau khusus buat ibu-ibu yang masih halangan, ya boleh baca, tapi niatinnya jangan niat baca Quran, tapi niatin zikir. Kalau niatin zikir, walaupun surahnya, walaupun ayatnya juga Quran, ya itu nggak masalah, gitu ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.